Selamat pagi semuanya, selamat berjumpa di mata kuliah Struktur Data dan Algoritma. Hari ini saya akan membahas materi mengenai pemilihan dua kasus dengan notasi if dan else. Di sini kita akan mempelajari bagaimana cara merancang flowchart menggunakan algoritma berdasarkan studi kasus yang diberikan. Jika pada video sebelumnya saya membahas mengenai pemilihan satu kasus, maka saat ini saya akan membahas pemilihan dua kasus dengan menggunakan studi kasus yang sama. Adapun studi kasusnya adalah dibaca sebuah bilangan bulat dari papan kunci, tuliskan algoritma untuk mencetak pesan bilangan genap jika bilangan tersebut adalah genap, atau mencetak bilangan ganjil jika bilangan tersebut adalah bilangan ganjil. Untuk menyelesaikan kasus di atas, maka langkah yang bisa kita lakukan adalah pertama kita akan melakukan analisis permasalahan. Langkah pertama dalam analisis permasalahan adalah menentukan data yang menjadi masukan bagi algoritma. Jadi di sini, berdasarkan studi kasus yang diberikan, yang menjadi masukan bagi algoritma itu adalah sebuah bilangan bulat dari papan kunci. Ya, jadi kita akan membuat bilangan bulat ini sebagai variabel yang bertipe integer. Sehingga pada bagian deklarasi kita akan membutuhkan sebuah variabel kita sebut sebagai bilangan ya dengan tipe integer. Kemudian pada bagian deskripsi kita akan membutuhkan proses untuk membaca bilangan dengan notasi read bilangan. Langkah kedua dalam analisis permasalahan adalah menentukan data yang menjadi keluaran bagi algoritma. Dalam studi kasus kita di sini, keluaran yang dihasilkan dari algoritma adalah pesan bilangan genap atau pesan bilangan ganjil. Nah, pesan ini tidak perlu kita simpan di dalam variabel, kita bisa langsung lekatkan pada proses pencetakan atau penampilan output ke layar. Sehingga di sini, pada bagian deklarasi kita tidak membutuhkan variabel, sedangkan pada bagian deskripsi kita membutuhkan proses untuk mencetak dengan notasi write. Ya, ada dua nanti pilihannya, write bilangan genap atau write bilangan ganjil. Langkah ketiga dalam analisis permasalahan adalah menentukan proses yang mengubah data masukan menjadi data keluaran. Dalam studi kasus kita, proses tersebut adalah proses pengecekan apakah bilangan yang dibaca dari piranti masukan merupakan bilangan genap. Nah, di sini sebuah bilangan dinyatakan bilangan genap jika sisa hasil bagi bilangan tersebut dengan 2 sama dengan 0. Nah, sebaliknya, jika bilangan tersebut setelah dibagi 2, ya, sisanya tidak sama dengan 0, maka bilangan dinyatakan sebagai bilangan ganjil. Proses pengecekan di sini akan menggunakan notasi if dan else, ya, karena ada dua kondisi di sini, yaitu kondisi bilangan genap dan kondisi bilangan ganjil. Nah, kondisi bilangan genap ini akan kita nyatakan sebagai ekspresi aritmatika. Nah, dalam algoritma untuk menentukan sisa hasil bagi di sini kita bisa menggunakan operator mod. Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, bisa kita simpulkan bahwa algoritma ini pada bagian deklarasi akan membutuhkan sebuah variabel dengan nama bilangan bertipe integer. Sedangkan untuk bagian deskripsi dia akan membutuhkan proses, yaitu proses membaca bilangan, kemudian proses pengecekan bilangan apakah genap atau ganjil, dan proses pencetakan pesan ke layar apakah itu pesan bilangan genap atau pesan bilangan ganjil berdasarkan kondisi hasil pengecekannya. Nah, dari analisis permasalahan kita melanjutkan ke desain algoritma flowchart. Berdasarkan hasil analisis permasalahan, kita membutuhkan beberapa simbol untuk merancang flowchart. Yang pertama adalah tentunya bagian mulai akan menggunakan simbol elips, kemudian bagian deklarasi akan menggunakan simbol persegi 6, sedangkan untuk bagian deskripsi, proses read menggunakan simbol jajaran genjang, proses pengecekan proses pengecekan bilangan ini akan menggunakan simbol belah ketupat,
dan proses write akan menggunakan simbol jajaran genjang. Tentunya bagian selesai akan menggunakan simbol elips. Nah, flowchart secara manual dapat kita gambarkan sebagai berikut. Kita mulai dengan simbol elips ya, bertuliskan mulai sebagai terminator mulai. Kemudian dilanjutkan dengan simbol segi 6 yang berisi deklarasi variabel yaitu bilangan yang bertipe integer. Kemudian dilanjutkan dengan proses membaca bilangan dari piranti masukan menggunakan simbol jajaran genjang. Kemudian dilanjutkan dengan proses pengecekan, di sini menggunakan simbol belah ketupat. Adapun kondisi yang dicek adalah sisa hasil bagi bilangan dengan 2 sama dengan 0. Di sini kita lihat, pengecekan ini bercabang menjadi 2, yaitu ada kondisi ya dan ada kondisi tidak. Nah, kondisi ya ini untuk if, ya, kondisi tidaknya adalah untuk else. Untuk kondisi tidak, proses berikutnya adalah mencetak pesan bilangan genap menggunakan simbol jajaran genjang. Dan untuk kondisi tidak, ya, mencetak pesan bilangan ganjil dengan simbol jajaran genjang. Nah, baik kondisi iya maupun kondisi tidak setelah diproses, itu keduanya akan keluar dari notasi if, keluar dari pengecekan menuju ke instruksi berikutnya. Di sini adalah terminator selesai yang dinyatakan dengan simbol elips. Selanjutnya, flowchart manual ini akan kita implementasikan ke dalam aplikasi Flowgorithm. Ini adalah tampilan dari Flowgorithm yang sudah kita buka ya. Secara otomatis akan ada 2 buah terminator, yaitu main sebagai awal dari flowchart dan end sebagai akhir dari flowchart. Kemudian simbol-simbol lainnya bisa kita tambahkan sesuai dengan kasus kita tadi, sesuai dengan rancangan flowchart manual kita tadi di dalam tanda panah antara main dan end. Simbol pertama yang akan kita tambahkan itu adalah simbol deklarasi. Di sini kita arahkan kursor kita pada tanda panah, kemudian kita klik kiri. Nah, di sini kita pilih simbol declare untuk melakukan deklarasi. Kita klik kiri sekali. Kemudian pada tampilan declare yang muncul, kita klik kiri 2 kali. Nah, berikutnya pada declare properties, kita ketikkan nama variabel kita. Ya, pada kasus kita ini nama variabelnya adalah bilangan, kemudian tipenya adalah integer. Array-nya tidak perlu dicentang karena bilangan ini adalah variabel yang menyimpan 1 nilai. Kemudian kalau sudah, ini kita klik OK. Selanjutnya, setelah deklarasi ini, kita akan melakukan proses pembacaan nilai untuk bilangan dari piranti masukan. Maka kita arahkan kursor kita ke tanda panah setelah integer bilangan, kita klik kiri sekali, kemudian kita pilih di sini simbol input, yaitu jajaran genjang yang berwarna biru. Kita klik kiri sekali, kemudian pada simbol input yang muncul kita klik kiri 2 kali. Di sini kita tuliskan nama variabel yang akan digunakan untuk menyimpan data bilangan yang dibaca dari piranti masukan. Variabel tersebut sudah kita deklarasikan ya di bagian declare tadi, yaitu dengan nama bilangan. Nah, penulisan variabel bilangan di sini harus sama dengan bilangan yang ada di declare. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, setelah kita melakukan proses pembacaan data dari piranti masukan, maka kita sekarang akan melakukan proses pengecekan. Proses pengecekan di sini kita arahkan kursor kita ke tanda panah setelah proses input bilangan. Kita klik kiri sekali, kemudian di sini kita akan menggunakan control if. Kita klik kiri sekali. Kita lihat di sini sudah ada notasi if yang muncul pada Flowgorithm kita dengan 2 cabang, yaitu true dan cabang false. Pertama-tama kita harus mengisikan dulu kondisinya di dalam notasi if di sini. Jadi kita arahkan kursor kita ke simbol belah ketupat, kita klik kiri 2 kali. Nah, di sini kita ketikkan ekspresi yang mau kita tuliskan untuk kondisi dari if-nya. Kondisi if-nya itu adalah untuk mengecek apakah bilangan yang dibaca itu merupakan bilangan genap, yaitu jika bilangan tersebut
habis dibagi 2, maka dia dinyatakan sebagai bilangan genap. Di sini kita bisa menggunakan ekspresi bilangan persen 2 sama dengan 0. Nah, kalau di algoritma kita menggunakan sisa hasil bagi itu dengan operator mod. Tetapi di dalam Flowgorithm, operator mod itu kita implementasikan sebagai simbol persen. Jadi bilangan persen 2 sama dengan 0 itu artinya adalah bilangan dibagi 2, sisa hasil baginya apakah sama dengan 0. Inilah yang akan dicek di dalam kondisi if ini. Kemudian kita klik OK. Nah, selanjutnya kita akan mengisi untuk kondisi true. Untuk kondisi true artinya kondisi ini sudah dipenuhi, berarti bilangannya adalah genap. Maka pada kondisi true kita akan menampilkan teks bilangan genap. Kita klik kiri pada tanda panah di true sekali. Kemudian kita akan pilih simbol output untuk mencetak pesan ke layar, yaitu jajaran genjang yang berwarna hijau. Kita klik kiri sekali, kemudian pada simbol output ini kita klik kiri 2 kali. Di sini kita ketikkan ya tampilan yang mau kita cetak ke layar. Di sini kita akan menampilkan teks bilangan bulat. Jadi kita ketikkan di sini maaf, maksud saya adalah teks bilangan genap ya. Jadi kita ketikkan bilangan genap. Jangan lupa karena ini adalah teks satu string, harus diawali dengan tanda kutip 2 dan diakhiri juga dengan tanda petik 2. Nah, di sini kita klik OK. Selanjutnya, kita akan mengarah ke false. False ini artinya bilangan tersebut bukan bilangan genap ya. Maka di sini kita akan menampilkan teks bilangan ganjil. Kita arahkan kursornya di bagian false. Kita klik kiri sekali, kita pilih simbol output ya. Kemudian kita klik kiri 2 kali pada simbol output dan kita ketikkan bilangan ganjil. Kemudian jangan lupa diapit oleh tanda petik 2. Kita klik OK di sini ya. Nah, proses selanjutnya itu adalah proses terminator N ya. Jadi tidak ada proses lagi, berarti flowchart kita sudah selesai dikerjakan. Kita bisa simpan ya, misalnya saya simpan dengan nama bilangan ya. Saya klik save. Berikutnya saya akan jalankan flowchart ini dengan mengklik run. Saya akan mencoba mengetes untuk bilangan genap. Saya ketikkan angka 10, kemudian enter, maka akan muncul teks bilangan genap. Kemudian saya akan ulangi lagi mengeksekusinya dengan mengetikkan bilangan ganjil, misalnya 13. Saya tekan enter, di sini akan muncul bilangan ganjil. Ya, jadi sudah sesuai dengan flowchart yang kita buat dan hasil yang kita inginkan. Jadi sekian penjelasan saya tentang bagaimana kita merancang algoritma dalam bentuk flowchart dari studi kasus yang ada, kemudian mengimplementasikannya ke dalam Flowgorithm. Saya minta maaf jika dalam penyampaian materi ini ada noise suara di luar suara saya. Saya berharap tidak mengurangi kejelasan saya dalam menyampaikan materi di video ini. Sekian yang dapat saya sampaikan, sampai jumpa di pertemuan berikutnya dengan materi-materi yang lainnya. Selamat pagi, terima kasih.